Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmatnya Allah Ta'ala, kita bisa berkumpul di musola yang berbahagia ini dengan semangat keimanan yang mudah-mudahan keimanan ini sampai menjelang kita mati. Makanya seringkali imam itu berdoa di akhir daripada solat, selesai daripada solat, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami akhir yang baik ya Allah. Jangan engkau jadikan akhir hayat kami ya Allah buruk ya Allah. Karena cita-cita yang abadi itu Pak, mati husnul khotimah, dapat rahmatnya Allah, masuk surga dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Cita-cita yang indah. Orang bisa memiliki rumah yang besar. Orang bisa memiliki mobil yang cantik, mobil yang bagus. Ya Ustaz Goyer. Orang bisa memiliki kendaraan yang mewah, tapi keimanan, inilah yang diharapkan ketika menjelang akhir hayat. Karena kebahagiaan yang abadi Pak bukanlah terletak pada harta. Kebahagiaan abadi bukanlah terletak pada barang yang mewah. Tapi kebahagiaan yang abadi adalah ketika Allah masih menetapkan rasa iman di hati kita. Dan mati kita juga pada posisi iman. Mati husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya di sini Allah matikan pada posisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah Allah masih meletakkan keimanan di hati kita dan mudah-mudahan menuju akhir hayat nanti. Kemudian yang berikutnya, selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat kepada baginda Rasul akan mendapatkan syafaat Rasul pada hari akhir. Dapat syafaat. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, kita mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-ustadz yang kami muliakan, insyaallah di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan bahwa apabila dikatakan siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang bermazhab dengan 4 mazhab. Berakidah dengan akidah Asy'ari, dengan akidah Maturidi. Itulah yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan saya yang ngomong Pak. Itu bukan sesuai dengan hawa nafsu saya. Kata Rasul, umatku akan terpecah belah sampai 73 golongan.
Yahudi akan terpecah belah menuju 71 golongan. Nasara akan terpecah belah menuju 72 golongan. Umat Nabi 73 golongan. Yang selamat ataupun firqatun najiyah adalah al-jamaah. Siapa mereka al-jamaah? Maka yang dikatakan al-jamaah, kata para ulama, kata para jumhur ulama, yang dikatakan al-jamaah adalah kelompok kebanyakan. As-sawadul a'zam. Itu di dalam kitab Manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok kebanyakan, Pak. Siapa di dunia ini yang paling banyak? 4 mazhab. Akidah yang paling banyak apa? Akidah Asy'ari dan akidah Maturidi. Itu bukan saya yang ngomong. Itu tercatat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Mudah-mudahan kita adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Haus pula nih, boleh minum? Jangan motan bona Bu Ija. Jangan motan bona Pak Cik Imran. Minum yuk. Mana? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini, insya Allah saya sebulan sekali akan mengisi kajian di sini. Insya Allah saya sebulan sekali akan ngisi kajian di Masjid Raudatul Muslimin, Bu. Datang saya jauh-jauh dari daerah kemari supaya untuk membentengi diri kita dari orang-orang yang suka membid'ahkan. Insya Allah sini saya, Pak. Sebulan sekali insya Allah. Mudah-mudahan kita kokoh sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini juga perintah dari mama saya, Pak, Bu. Perintah dari omak Pak Cik Imran. Di sini kau sebulan sekali ngisi kajian. Ngisi kau di kajian Musola Istiqomah. Ngisi kajian kau di Masjid Raudatul Muslimin. Isi orang kampung itu otaknya dengan gizi ilmu. Isi apa yang saya dapatkan di sana, insya Allah akan saya salurkan ke ibu-ibu dan bapak-bapak dalam benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama pakar kitab kuning yang menjadi pengajar di Mekah Al-Mukarramah. Ia bermazhab Syafi'i. Ia orang Banten, tapi dia bermazhab Syafi'i, mengajar di Mekah Al-Mukarramah, dan dia menyusun kitab Tanqihul Qaul. Jadi orang Indonesia itu pernah berada pada masa jaya-jayanya dalam hal keilmuan agama. Kalau orang Medang Neras nih, ada dulu namanya Syekh Madjin. Syekh Madjin rahimahullahu ta'ala. Syekh Madjin. Dulu Syekh Madjin di sini. Kalau sekarang Ustadz Khoir lah, sama Ustadz Miswar. Iya kan? Sama Wak Khaidir. Jadi kitab ini kitab hadis yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, yang disamakan dengan Abdurrahman bin Muljam semalam. Disamakan dengan pembunuh Sayyidina Ali. Ini buku ini dia yang nyusun. Disyarah sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Sungguh miris. Disamakan ulama dengan pembunuh Sayyidina Ali. Kalau kita baca perjalanan Abdurrahman bin Muljam ini, Pak, Bu, kita cerita soju aja lah dulu ya. Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang Khawarij. Orang yang keluar daripada barisan Sayyidina Ali.
Keluar dia dari barisan Sayyidina Ali. Ketika Umar menjadi khalifah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia menjadi guru ngaji, diutus ke daerah-daerah. Namun pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, dia keluar dari barisan Sayyidina Ali dan membunuh Sayyidina Ali. Jadi ada 3 sahabat yang dibunuh. 1 yang meninggal di tempat tidur. Sahabat yang meninggal di tempat tidur, 4 sahabat ini yang dikenal dengan Khulafa ar-Rasyidin. Setelah Rasul ada 4 sahabat yang memimpin umat Islam yang disebut dengan Khulafa ar-Rasyidin. 3 mati syahid, dibunuh. 1 meninggal di tempat tidur. Sayyidina Abu Bakar meninggal di tempat tidur. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dibunuh meninggalnya, mati syahid. Yang membunuh Sayyidina Umar adalah Abu Lu'lu'. Yang membunuh Sayyidina Utsman adalah para pemberontak. Sampai dalam riwayat itu dikatakan dipotong tangan Sayyidina Utsman ini. Tas. Ceceran darah ada di mushaf Al-Quran yang sedang ia baca. Muslim yang bunuh loh, Bu. Kemudian yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Abdurrahman bin Muljam, Muslim juga yang bunuh, hafal Al-Quran. Hafal Quran, pernah menjadi guru Quran. Tapi karena dia mengatakan Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, keluar daripada hukum-hukum Allah, Al-Hakimiyah istilahnya, dia bunuh Sayyidina Ali. Karena dia anggap itu adalah kebenaran. Sayyidina Ali adalah khalifah keempat, yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang menikahi anak Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah, dan termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam di usianya yang begitu muda. Jadi kitab ini disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita akan baca untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas masalah fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama. 3 hari saja kita tidak mendengarkan kajian, hati akan gersang. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan bahwa hati ini diibaratkan seperti badan. Seperti badan. Kalau badan ini tidak dikasih makan 3 hari, lemas tidak? Lemas. Macam ayam kampung. Ya kan? Macam ayam hendak dipotong. Lemas. Begitu juga dengan hati. Hati apabila tidak diisi dengan gizi ilmu, 3 hari saja, maka kita akan malas beribadah, malas sholat, malas melakukan apa yang Allah perintahkan. Sholat itu kembali ke kita. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apabila dia masih sholat, tapi dia masih melakukan kemaksiatan, maka dipertanyakan sholatnya bagaimana. Jadi sholat itu kembali kepada kita. Sekalipun Bu, sekalipun Pak, seluruh manusia yang ada di dunia ini tidak sembahyang, tidak sholat, tidak menyembah Allah, Allah tak akan pensiun jadi Tuhan. Makanya sholat itu kembali ke kita. Balik ke kita lagi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi mudah-mudahanlah kita sholat. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Banyak duit, banyak harta, mobil mewah, tapi tak sholat. Iya kan? Kayak manalah hisabnya di hari akhir nanti. Tapi kalau dia sholat, itulah yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sholatmu wahai fulan? Bagaimana sholatmu wahai fulan? Orang yang sholat saja dikritik oleh Allah, apalagi yang tak sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Yang mana di dalam sholat mereka lalai. Orang sholat saja dikritik oleh Allah, apalagi orang yang tak sholat. Makanya kita sholat, sembah Allah, ibadah kepada Allah. Itulah yang mengarahkan kita untuk mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lainnya. Salat. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat.
Apa kata Allah? Apa kata di dalam azan itu? Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Apa di balik hikmah salat? Hayya 'alal falah. Kalau udah salat maka akan menuju kemenangan. As-salatu imaduddin kata Rasul. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan benteng agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang tidak salat, maka dia telah menghancurkan agama. Salat lagi sakit, kalau lagi lagi poning, berdoa kepada Allah dengan salat, minta. Karena salat itu definisinya apa, Bu? Salat itu apa definisinya? Salat itu definisinya adalah af'alun makhsusun fi zamanin makhsusin, muhtatamatun bitakbir, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Perbuatan, perkataan yang dikhususkan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu salat. Secara bahasa, salat artinya adalah ad-du'a. Sementara secara istilah, salat itu adalah perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itulah salat. Jadi, tahui, pelajari tentang salat. Harus punya ilmu tentang salat. Karena kalau seandainya kita punya ilmu tentang salat, insya Allah tak akan terjadi kesalahan dalam beribadah. Kata di dalam kitab ini disebutkan katanya naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama, lebih mantap daripada ibadahnya orang jahil. Itu maksudnya adalah apa? Kalau iblis itu kadang takut dia sama orang yang lagi tidur, tapi dia alim. Takut iblis tuh. Coba kalau orang tak tahu ilmu dalam ibadah. Bisa-bisa dibilangnya ngusap kepala adalah sunnah. Bisa-bisa dibilangnya takbiratul ihram adalah sunnah. Bisa-bisa dibilangnya berkumur-kumur adalah wajib. Bisa-bisa dibilangnya mencuci tangan adalah mencuci tangan sampai ke siku-siku adalah sunnah, padahal itu rukun wajib wudu. Bisa-bisa niat dibilangnya sunnah. Makanya penting bagi kita untuk tahu ilmu dalam beribadah, tahu ilmu dalam mengamalkan ibadah. Kita punya Ustadz Khoir, tak tahu masalah agama, tanya Ustadz Khoir. Kita ada Ustadz Miswar, tak tahu masalah agama, tanya Ustadz Miswar. Kita tanya sama uang yang tak tahu, idza suwidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a, kata Nabi. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya tak, Bu? Nah, cocok? Nah, sekarang kita lanjut. Kitab ini menjelaskan tentang fadilah ilmu dan ulama. Jadi rajin-rajinlah kita mendengarkan kajian. 3 hari, jangan pernah putus. Minimal 3 hari sekali dengarkan kajian. Tak bisa nengok Ustadz Khoir ngisi kajian, buka YouTube, buka Ustadz Somad, buka Ustadz Hadi Hidayat, buka Buya Yahya, buka Habib Novel, buka Habib Jindan, buka para habaib. Karena mereka adalah zuriyah Rasul. Ustadz Somad adalah ulama yang sampai dia mendapatkan gelar profesor dari Brunei Darussalam. Bukan tanggung ya kan? Dapat gelar profesor. Awak aja ya kan? Lote kuliah belum tentu dapat profesor. Nih dapat gelar profesor. Buka YouTube, buka video. Oh gini, oh gini, oh gini. Jangan pula belajar tanpa guru. Kalau udah belajar tanpa guru, man ta'allamal ilma bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Nuntut ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Makanya kita penting belajar dengan seorang guru yang bersanad. Apa arti sanad?
Sanad itu adalah mata rantai ilmunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Imam Nawawi belajar sama gurunya, gurunya belajar sama gurunya, gurunya belajar sama gurunya, gurunya belajar sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Malik belajar sama sahabat Nabi, sahabat Nabi belajar kepada Rasul. Ini disebut dengan rantai keilmuan, bersanad. Bersanad, tidak main-main. Carilah guru yang bersanad, guru yang ilmunya, sanad ilmunya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang alim, yang luar biasa keilmuannya. Bahkan dia termasuk sahabat Nabi yang menjadi mujtahid waktu itu, menjadi referensi para sahabat yang tidak alim. Jadi sahabat ini kalau pada masa Rasul, pada masa sahabat Nabi, ada beberapa orang yang menjadi sumber pertanyaan. Seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Ibnu Abbas, seperti Ibnu Mas'ud. Kau tak tahu orang ini, sahabat yang lain. Oh, kutanyalah Ibnu Mas'ud dulu. Oh, kutanyalah Siti Aisyah dulu. Oh, kutanyalah Sayyidina Umar dulu. Mereka bertanya sama sahabat-sahabat ini. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui siapa Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud." Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu di dalam majlis ilmu. La tamussu qalaman. Tak engkau sentuh pulpen ataupun pensil. Wala taktubu harpan. Tak engkau tulis. Khairul laka min itki alfi raqabah. Itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Berarti kan luar biasa nih Pak. Nuntut ilmu kita. Walaupun kita tak pegang pulpen. Walaupun kita tidak menulis. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Dalam artian di sini maksudnya apa? Maksudnya fadilah. Fadilah orang menuntut ilmu itu sama seperti memerdekakan 1000 orang budak. Itu fadilahnya. Kan luar biasa. 1000 orang budak dimerdekakan, ya kan? Fadilah menuntut ilmu, tidak memegang pulpen, tidak menulis, itu fadilahnya sama seperti memerdekakan 1000 orang budak. Apalagi yang memegang pulpen, apalagi yang menulis, lebih mantap lah dia. Ini macam adik-adik kita ini kan zaman ini zaman fitnah. Di mana sekarang ini zaman teknologi, kadang anak-anak lebih suka megang handphone daripada pulpen dan buku. Main game, main gadget, main Mobile Legend, ya kan? Coba sekali-kali dipantau tuh Pak. Dipantau tuh Bu. Kasih jadwal aja megang handphone. Hadi, kau megang handphone itu 1 jam aja. Jangan kasih handphone terus menerus. Kemudian kita pun kasih contoh. Jangan kita ini buka handphone di depan anak kita paling kecil. Suuk kan? Kalau udah nampaknya kita megang handphone, sikit-sikit tengoknya kita megang handphone. Nak makan megang handphone. Nak tidur megang handphone. Nurut ini nanti apa yang dipegang ayahku ini gitu. Bayangkanlah anak sekarang, tengoklah. Umur 3 tahun aja udah bisa gini-gini. Serap. Ya kan? Jadi ajarkan anak itu supaya jangan terlalu fasik. Dalam artian di sini terlalu mengarah kepada gadget. Coba pantau. Ataupun kasih jadwal. Fulan, 1 hari ini sekali aja ya. Nanti jangan. Supaya dia ini fokus kepada ilmu. Kalau udah megang handphone, udahlah tuh. Sholat tak sholat. Belajar tak belajar. Ya kan, makan pun tak tentu. Makan udah disediakan. Fulan, makan dulu. Tetap dia main handphone. Fulan, makan dulu. Tetap dia main handphone. Fulan, makan dulu. Baulah marah gitu. Kau nih kita bilang. Disuruh makan, disuruh mentedara aja pun payah gitu kan. Itu disuruh mentedara aja pun payah. Itu biasanya itu kembali ke kita. Orang tua ini kadang kurang introspeksi. Tidak membaca dirinya sendiri.
Coba jangan tunjukkan gadget di depan anak. Kalau ndak main handphone, suukkan. Datang anak. Datang anak. Simpan. Habis itu pergi dia lagi, main lagi. Kecuali hal-hal yang penting. Ini lain kita ini kan Pak. Bukan bapak aja, pun kayak gitu juga. Iya kan? Memang zaman apa ini? Zaman yang penuh dengan fitnah, ya kan? Fitnah zaman sekarang itu handphone, ya kan? Kalau fitnah zaman dulu tak tahu, tapi kalau fitnah zaman sekarang ini yang nyata di muka kita adalah handphone. Yang nyata di muka kita handphone. Sikit-sikit handphone. Sikit-sikit. Bahkan ada uang meninggal, kan sering itu diviralkan di Facebook, ya kan? Uang meninggal biasanya kalau uang dulu tuh, kalau ada orang meninggal langsung ditolong. Kalau kita rekam dulu kan, viralkan di medsos, ya kan? Itulah kita di sekarang. Jadi fitnah di zaman sekarang ini yang ada di depan mata kita adalah gadget, handphone. Ini ujian ini Pak. Fitnah artinya di sini adalah ujian. Ujian kita pada masa sekarang ini, abad modern ini adalah handphone. Jadi perlu kita ini antisipasi anak-anak kita, jangan kita buat dia fasik dengan handphone. Udah banyak kejadian ya kan, mau main handphone mata gini-gini ya kan, mata hitam, uang kono penyakit tipes, habis itu kono gini-gini tiba dia tiap bayi main game apa? Corona bulan. Ya kan? Tapi tak apa-apalah. Tapi jadi mudah-mudahan kita bisa mengatur memanage kehidupan anak-anak kita, ya kan? Kemudian yang berikutnya, wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan engkau melihat ke wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada engkau bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Melihat wajah orang alim saja, fadilahnya, keutamaannya sama seperti kita bersedekah kuda 1000 ekor kuda. Fadilahnya luar biasa tak tuh? Makanya tengok wajah Ustaz Koir ni, ya Allah, tenang hati. Apalagi anak gadis tengok kan, tapi salah udah berbini. Iya kan? Tengok Ustaz Miswar ni, tenang aja hati. Ya Allah, soju mata nengok memandang wajah Ustaz Miswarnya. Masya Allah. Ustaz Syukur ataupun Ustaz Badoh, tenang hati. Ya Allah ya Tuhanku, ya kan? Ya kan? Pula fadilah uang yang menengok wajah orang alim saja sama seperti bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Belajar kita, fadilahnya sama seperti memerdekakan 1000 orang budak. Melihat wajah orang alim, ya kan? Sama seperti kita bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Makanya kita tengok Bu, kita tengok Ustadz Abdul Somad, ya kan? Walaupun pesek-pesek tapi tenang aja nengoknya kan? Ya kan Bu? Agim itu tengok, soju aja nengoknya. Tapi kalau awak ibu tengok, yakin awak bukan karena soju, ganteng Ustadz dia gitu. Ya kan? Lumayan lah, tapi salahnya udah ada bini ya. Kalau enggak anak kejodohan sama anak aku tuh. Ya Ustadz kan? Macam iya. Bukan karena gantengnya Ustadz, bukan karena soju nengok muka Ustadz tuh. Awak pikir soju karena awak ada sikit ilmu kan? Rupanya karena ganteng. Seseorang itu dikatakan alim dengan ilmu dan akhlaknya Bu. Jadi seseorang itu dikatakan alim itu dengan ilmu dan akhlaknya. Jadi apabila dia punya ilmu tapi dia tidak beradab, sama dia itu tak berilmu. Makanya macam saya nih Bu, Al-Fakir Muhammad Aidil Hanafi, kurang ada adab sebetulnya. Ilmu itu ada sedikit, tapi adab kurang. Biasalah darah muda kan, darahnya para remaja. Jadi mudah-mudahan atas doa ibu-ibu, hati ini makin lembut, hati ini makin soju, berhadapan dengan uang tidak emosi. Semalam awak diruqyah sama Ustadz Miswar. Oh, 1 guni muntahnya. Jadi kalau misalnya Pak Cik Imron nak diruqyah, kio-kio berapa guni lah muntahnya itu Pak Cik Imron sama Ustadz Miswar. Ini ada tukang ruqyah nih Bu, Ustadz Miswarnya. Datang ibu nanti, Ustadz ruqyah aku Ustadz. Mungkin Bu berdugal-dugal ibu, Bu. 1 timbo mungkin muntah ibu tuh Bu. Luar biasa. Macam awak aja ada jin kan. Apalagi yang tak pernah sembahyang. Mungkin entah 2 ton muntah itu kan.
Ya kan? Maaf cakapnya Bu, bukannya apa sombong. Sholat lima waktu kita laksanakan, ya kan? Sholat lima waktu kita laksanakan. Itu aja di rukyah, satu timbo pula muntah itu bisa datang. Apalagi atau satu apa? Seperempat seperempat gayung. Apalagi yang alah, tapi mudah-mudahan di sini mudah-mudahan di sini soleh semua. Insya Allah kalau misalnya ibu butuh uang rukyah, bukanlah promosi ya. Tapi memang betul promosi juga namanya nih. Datang sama Ustadz Miswar. Ngeri Ustadz kita nih Bu. Multi talenta. Bukan hanya pintar di bidang ilmu agama. Merukyah pun jago. Subhanallah. Luar biasa Ustadz kita ini. Kemudian di dalam dilanjutkan juga wasalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfisanah. Engkau mengucapkan selamat atas orang yang alim, assalamualaikum syekh, ya kan? Itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Maksudnya begini, salam, mengucapkan salam sama syekh, sama guru, maksud fadilahnya adalah sama seperti kita itu beribadah 1000 tahun lamanya. Itu fadilahnya. Keutamaannya adalah mengucapkan salam saja. Assalamualaikum Ustadz, Syekh. Pokoknya orang alim lah. Itu fadilahnya ataupun keutamaannya sama seperti sama seperti apa? Beribadah selama 1000 tahun lamanya. Alhan wasalan Ustadz Ardian Syah. Masya Allah ini Tuan Syekh nih Bu. Insya Allah Ustadz ini ngisi di sini juga nih Bu. Insya Allah Ustadz Ardian Syah. Ustadz Ardiansyah ngisi di sini. Nanti insya Allah ngisi di musola kita nih Bu. Uang-uang yang tidak diragukan keilmuannya lagi. Ustadz Koir ada. Ustadz Miswar ada. Ada Ustadz Ardiansyah ada. Ada Ustadz Hafiz insya Allah. Insya Allah kita akan mengisi musola kita nih Bu. Amin ya rabbal alamin. Yang penting satu kami minta sama Ibu. Jangan awal-awalnya aja semangat. Nanti udah letoy ya kan. Nengok film SCTV itu kan. Ganting-ganting serigala udahlah. Lu dia aku nengok pengajian tuh. Entah apa kata Ustadz tuh gitu kan. Disinilah kita pentingnya belajar. Tanya hukum Bu. Ustadz tanya. Apa hukum ini Ustadz? Dijawab sama Ustadz. Kayak gini. Ustadz. Apa hukum ini Ustadz? Dijawab sama Ustadz. Gini. Ustadz. Apa hukum ini Ustadz? Dijawab sama Ustadz. Gini. Karena jangan pula pauk kita nih Bu. Bodoh kita ini. Sampai membawa kita mati. Tak tahu kita tanya uang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya uang yang berilmu. Di dalam tanya uang yang memiliki berkompeten dalam ilmu jika kalian tidak tahu. Di dalam tafsir dikatakan yang dimaksud ahlu zikri itu ulama. Jadi tanya ulama jika kalian tidak mengetahui. Tanya ulama. Ustadz, zakat fetoha itu boleh pakai buah Ustadz? Tanya. Tapi boleh pakai duit Ustadz. Tapi ku tengok mazhab Syafi'i tak boleh pula pakai duit Ustadz. Barang pokok aja Ustadz. Tanya, baru dijawab Ustadz. Oh kayak gini. Ustadz, muokok sambil koncing boleh Ustadz. Muokok sambil buang air besar sambil main handphone. Boleh Ustadz. Ustadz Koira paling tahu tuh Ustadz kan. Soalnya itu paling sodap kan. Bantai okok sebatang, megang Android, kan. Sedap betul ya kan. Ustadz syukur. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adab kita Bu, ini adab ataupun perintah daripada ulama. Ketika dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adab kita menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasul bersabda bahwa faqihun wahidun mutawarriun, orang yang faqih, orang yang alim, orang yang pintar di dalam ilmu agama, satu orang yang pintar di dalam ilmu agama, yang mana dia itu orang yang wara, lebih ditakuti oleh syaitan, asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in, daripada 1000 orang abid ahli ibadah, sungguh-sungguh beribadah tapi dia bodoh. Jadi uang yang alim, wara, faqih itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid yang wara, yang rajin beribadah. Jadi satu alim aja udah takut syaitan.
Makanya dalam sebuah riwayat itu dikatakan kalau tak salah itu Imam Hambali entah Imam Hambali entah Imam Hanafi. Anak ayah awak dua nama Imam mazhab. Hambali Hanafi. Kemarin muka musolanya ada go nama Syafi'i. Syafi'i. Kalau nggak salah di sana nago do go nama Maliki. Di gang PKK ini 4 ulama mazhab. Anak Pak Ipit dua, Hambali Hanafi. Ya kan? Apa muka ini dulu Syafi'i nama. Di jalan sana ada nama Maliki. 4 ya kan. Ulama mazhab di gang PKK ini. Jadi memang gang PKK di gang ulama di sebetulnya. 4 ulama ada di sini kan. Nah. Ya betul. Ya kan. Usahakan ulama mazhab. Malaikat pun ada. Sorry Wak, slow Wak. Biasa. Bersalah Wak ya, bercelai enggak? Hah? Oh, malaikat dunia. Aduh, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli. Bersalah Wak ya, maaf ya Wak ya. Dunia akhirat nih Wak. Jangan pula nanti udah masuk kubur disiksa malaikat kan. Oh iya. Oh iya malaikat. Aduh ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu orang yang faqih lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah tapi dia bodoh. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita misalnya Pak Bu kan, misalnya lah awak kasih contoh. Ada uang mengatakan bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sedikit aja, sedikit. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kata dia. Kita memang Pak, kita semuanya di sini, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu memang sumber pengambilan hukum kita. Kata Allah, kata Rasul, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, engkau tak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang kita ini mesti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak semua otak kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara sendirinya. Kita mesti kembali kepada pemahaman para ulama. Saya kasih contoh satu Bu, Pak. Berkata dalam pengajiannya Dr. Muhaisin, kawan saya di Medan. Dia sering berjumpa dengan, dia ada kawannya ini sering berkata, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tidak ondak menurut pemahaman para ulama. Terakhir ditanya kawan kami ini, apa hukum menginjak tai babi? Maaf yo ini fikih. Apa hukum menginjak tai babi? Apa namanya? Bagaimana cara bersuci apabila menginjak tai babi? Ditanya Ustadz Muhais ini kan? Menyamaknya. Oh, menyamaknya, cara membersihkannya apabila terinjak tai babi dicuci 7 kali. Salah satu di antara basuhannya itu adalah dengan lumpur. Baru ditanya sama Ustadz Muhaisin. Coba kau buka Al-Quran Sunnah, ada tak? Tidak ada satupun Pak. Nas Al-Quran, Nas Sunnah yang mengatakan apabila terinjak tai babi maka samaklah ataupun bersihkanlah 7 kali dengan 7 kali cucian, 1 dengan air lumpur. Tidak ada Al-Quran dan tidak ada dari As-Sunnah. Terus dari mana kau dapat Terus dari mana kau ngikut ini kata Muhaisin? Kau cari itu, dicari memang tak ada. Tak ada Pak. Terus ini dari mana kau dapat? Kenapa kau katakan 7 kali basuhan salah satu dengan air lumpur? Maka apa jawaban kawan ini tadi? Aku pun tak tahu tadi mana. Yang penting aku buat macam itu, gitulah katanya kan. Tak tahu kau. Cuman yang dikatakan Rasul itu anjing.
Anjing apabila menjilat di bejana salah seorang di antara kalian, kata Rasul, idza walaghal kalbu fi inaya ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat idahunna biturab. Apabila anjing menjilat bejana di antara kalian, cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah, tidak babi. Terus tak ada dikatakan babi, ini anjing. Lantas dari mana kalian tahu tentang itu? Berarti kan ini pengambilannya dari ulama. Al-Quran Sunnah tak ada. Ulama mengkiaskan dengan anjing. Anjing aja udah kayak gitu, apalagi babi. Hah? Berarti kan mesti kembali ke ulama. Contohnya gini, logikanya satu lagi. Rasul SAW bersabda, amarona Rasulullah SAW sadaqatal zakatal fitri so'an min tamarin atau so'an min syairin. Rasul SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum. Ternyata zakat fitrah itu kalau kita baca hadis Nabi cuma 2 itu aja, kurma dan gandum. Coba semua uang yang berpegang kepada Al-Quran Sunnah itu aja. Kau cari ada hadis yang nyuwa boas? Tak ada, Pak. Tak ada boas. Berarti ini kan kita mesti kembali ke ulama. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya bahwa zakat fitrah itu adalah kutu ahli biladihi. Adalah bahan pokok masyarakat ataupun setiap negara. Dikiaskan ke ulama. Tidak bisa kita langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini ngaji aja tak pandai udah berani-berani ke Al-Quran Sunnah. Al-Fatihah aja berselemotan membilangkan maksiat aja maksiat. Maksiat, kan maksiat. So itu makhrajnya kayak gini, Wak. So, sin. Ini lidah, ini gigi seri. So, diangkat langit-langit. So, ini syah. Ini nasyiratal. Maksiat, maksiat. Bilangan fa, pa. Bilangkan sa. Ya kan? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabah barakat baca. Macam ada uang di sana yang dia juga bilang Al-Quran Sunnah. Tahu apa bacaan Al-Fatihahnya? Imam dia. Mustaqim, kata dia. Itu nak mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak dengan menurut pemahaman para ulama. Makanya sekelas mujtahid aja kalau kita baca sejarah cuman 11 mujtahid, Pak. Dari abad kedua sampai abad keempat. Artinya setelah daripada itu tak ada yang bisa jadi mujtahid. Kita ngikut, kita jadi mukallid, kita taklid. Contohnya, kalau misalnya di Mokkah waktu itu ada imam di Mokkah ada namanya Sufyan bin Uyainah. Kalau di Madinah ada mujtahid namanya Imam Malik. Kalau di Mesir ada 2 imam mujtahid, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Al-Laits. Kalau di Nisaburi ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di Baghdad ada namanya Imam Hambali. Sebetulnya 11, tapi yang bertahan 4, 11 lagi. Yang lainnya ini murid-muridnya tidak bisa melanjutkan kaidah daripada yang dibangun oleh ulamanya. Jadi tak bisa kita masukkan ke nalar kita apabila uang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mengatakan menurut pemahaman para ulama. Udah jelas-jelas, Pak. Contohnya wudu aja lah. Wudu ya, Pak. Wudu. Kan kata Allah, wamsahu biru'usikum wa rujulakum ilal ka'bain. Basuhlah kepalamu. Wamsahu biru'usikum, basuhlah ke kepalamu. Kepala disuruh basuh. Kepala. Ba itu, ini ba. Ada ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, ba itu menunjukkan sebahagian. Berarti ketika kita wudu, sebahagian udah masuk dalam kategori rukun wudu. Imam Syafi'i karena dia mengatakan ba itu litab'id. Tapi ulama lain mengatakan apa? Ulama lain mengatakan itu untuk banyak itu untuk menyeluruh. Ini kan dari mana? Dari mana ini? Daripada para ulama. Ulama buja. Ulama. Iya kan? Jadi tak bisa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa itu dijadikan pedoman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara ulama tidak dia katakan. Makanya apa kata Ustadz Muhaisin? Mustahil uang yang mengatakan
kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara dia tidak mengetahui bahasa Arab, dia tidak mengetahui ilmu bahasa Arab aja udah berapa cabangnya? Nahu, sorob, mantik, balaghah, bayan, badi, makulat, banyak betul. Sekelas awak aja bu, tak berani mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maaf cakapnya panjang pun awak belajar, belum tentu bisa mengalahkan Imam Mujtahid yang sebolas itu. Ataupun yang terkenal ompat sekarang. Belum tentu kita bisa mengalahkannya. Belum tentu kita bisa sama seperti wang tu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi mesti kita itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para ulama. Makanya katanya fas'alu ahla dzikri. Tanya ulama jika kalian tidak mengetahui. Bukan disuruh buka Quran dan Sunnah jika kalian tidak mengetahui. Gitu. Tapi disuruh tanya ulama. Karena utak kita ini bu, tidak semuanya sama dengan mujtahid. Tadi maaf cakapnya bahasa syarat menjadi mujtahid tidak apa? Bisa bahasa Arab. Awak nahu sorob aja masih belepotan. Membedakan maf'ul bih dengan fa'il aja tak tahu usah kan itu. Ya kan? Zaidun qaimun aja entah cemana tak paham-paham ya kan? Dalam ilmu nahu. I'rab lagi tak tahu apa-apa. Lain lagi mantik. Ada muqaddimah syartiyah, ada muqaddimatus sughra, muqaddimatul kubra, ada apa namanya qadhiyah hamliyah, qadhiyah syartiyah, ada namanya tasawur tasdik. Itu pun tak habis-habis. Lain lagi ilmu balaghah, ada namanya insya, ada namanya badi, ada namanya bayan, insya membahas insya talabi, insya ghurabi, itu pun tak habis. Ada nanti ilmunya makulat, ada kamul ayo udahlah. Bahasa aja tak habis, Bu. Bau yang kedua syarat menjadi mujtahid apa? Hafal Al-Quran. Juz amma aja tak hafal. Udah nyuruh kembali Quran Sunnah bukan menurut pemahaman para ulama. Bukan awak meleceh ya Pak. Tidak. Ini udah kami apa namanya kami kaji. Gitu. Kami kaji. Begitulah kira-kira. Jadi intinya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para ulama. Contoh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama apa bu contohnya? Zikir berjamaah. Awak angkat balik ya supaya mengokohkan akidah kita. Pemahaman kita masalah permasalahan furu'iyah. Zikir berjamaah. Zikir berjamaah. Kita kan tahu hadis itu definisi hadis apa bu? Katanya kan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ulama itu ketika dia berijtihad, ketika dia mengeluarkan pendapat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita tanya, apa definisi Sunnah? Definisi Sunnah apa? Tak usahlah, awak kasih tahu. Anak kocik aku pun tahu bu. Udah awak kasih tahu aja lah bu ya. Definisi Sunnah itu apa? Apa yang bersandar dari Nabi, baik perkataan, baik perbuatan ataupun persetujuan Nabi. Itu definisi sunnah. Ternyata secara praktek Rasul tak pernah zikir berjamaah. Secara praktek. Tapi Rasul pernah berkata. Apa kata Rasul? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilaku zikir. Apabila engkau melewati taman-taman surga, kata Rasul, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu taman-taman surga? Maka Rasul katakan, taman-taman surga adalah halaqah zikir. Halaqah zikir di sini bisa majelis ilmu, bisa zikir berjamaah. Zikir berjamaah. Memang secara perbuatan Rasul tak pernah buat. Tapi Rasul pernah berkata, itu aja dalil. Oke, kami mainkan dalil kedua. Apa dalilnya? Bukankah Ibnu Abbas pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Apa kata Ibnu Abbas? Pada masa Nabi SAW udah dikenal zikir mengangkat suara setelah sholat fardu. Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasul. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia pemahaman agama, ajarkanlah ia ta'wil. Didoakan Ibnu Abbas ini tadi. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ajarkanlah dia agama. Pahamkanlah ia agama, ajarkanlah ia ta'wil. Kata Rasul. Ibnu Abbas berkata seperti itu.
Zikir mengangkat suara itu udah ada pada masa Nabi, kata Ibnu Abbas. Oh, langsunglah kata uang tuh kayak gini. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Odan hafal bu, bukan orang sombong, hafal Odan. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu pada posisi tadarru' dan khifah, takut. Wa dunal jahri minal qawli, dan jangan mengangkat suara gitu kan. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Menurut Imam At-Tabari, ini ketika sholat, imam kan sholat, imam baca ayat, diam, dongakan, ambil iktibar dari apa yang dibacakan imam. Itu maksudnya. Bukan seperti apa yang kau kombokan. Gitu. Nah, itu Imam At-Tabari. Berarti dari sini, bolehlah bagi kita untuk melaksanakan zikir berjamaah. Secara qauli. Kalau mereka ingkari bukan? Oh, tak ada itu, tetap bid'ah, itu tak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kan ada sunnah qauli tadi, sunnah perkataan Nabi. Secara perbuatan memang Nabi tak buat, tapi Nabi katakan, betul kan? Kalau kalian ingkari qauli Nabi, perkataan Nabi tentang ini, ingkar sunnah kalian. Lebih parah azab kalian di neraka nanti. Gitu. Betul tak? Usah minumlah dulu ya. Ini sampai jam berapa kita habiskan Ibu Ija? Kemudian syarat menjadi mujtahid kita balik, bahkan tadi ilmu bahasa. Ilmu bahasa aja banyak betul kan? Ini masuk ilmu wajib mengetahui ulumul hadis. Apa ulumul hadis misalnya? Ulumul hadis misalnya tengok sahih, hadis hasan, hadis sahih li zati, hadis hasan li zati, hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis masyhur, ada hadis gharib. Oh, banyak betul, Bu. Kaji hadis saja tak habis kita, ya Allah. Itu masih hadis. Ya kan? Lain lagi apa takrij hadis, kritik matan, kritik sanad. Itu masih ya hadis. Lain lagi nanti masuk ini syarat mujtahid ya, Pak. Yang bisa mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu cuman dia. Syarat-syaratnya yang bacakan tadi, paham bahasa Arab. Bahasa Arab tadi banyak cabangnya, ya kan? Paham ilmu apa namanya? Ilmu ulumul hadis. Itu pun banyak cabangnya kan? Paham ilmu ulumul Quran, ada nasakh, ada mansukh, itu aja tak habis-habis. Paham lagi nanti ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih tengoklah. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, Istishab, Masahilul Mursalah, Sadduz Zara'i, Syar'u Man Qablana, Amalu Ahlil Madinah, Uruf. Banyak betul. Kemudian ada lagi. Ilmu apa lagi? Oh, iya. Ilmu Asbabul Wurud. Ilmu Balaghah. Ilmu Balaghah udah masuk tadi kaitan ke bahasa. Ketika udah ahli ini tadi, maaf cakapnya Bu, Imam Syafi'i saja, dia itu pergi ke suatu kampung Bani Huzail. 20 tahun belajar bahasa Arab. Karena uang Arab aja belum tentu bisa bahasa Arab. Uang Arab aja belum tentu bisa bahasa Arab. Apalagi tak uang Arab. Macam awak lah Pak kan. Pas waktu di Mesir dulu bukan sombong. Pokoknya kuliah di Mesir 4 tahun. Walaupun kalah debat. Iya. Biasalah kan. Awaknya apalah. Ya kan. Kalah debat lah kan. Bukan kalah debat pula. Jadi waktu di Mesir dulu, uridu an ashtariya hadat ta'am. Aku ingin membeli makanan ini. Apa kata orang Arab? Shadaqallahul azim. Kan uang itu tak bisa bahasa Arab Al-Quran, tak bisa bahasa Arab hadis, bahasa Arab yang zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan apa? Uang Arab sendiri tak paham bahasa Arab, apalagi kita. Kan gitu kan? Uang itu bahasa Arabnya Bu kaifahaluk, izayyak kata dia. Kan jauh betul antara kaifahaluk dengan izayyak. Mada taf'al, inta biti'mal mada taf'al, kan jauh tuh. Aina taskud, di mana kau tinggal? Sakin fen, kan jauh tuh. Jauh. Jadi uang Arab sendiri belum tentu dia bisa bahasa Arab, apalagi macam awak. Kan kayak gitu. Apalagi macam kita ini. Tiba-tiba kita mengajak uang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan utak dia. Masa kita paksa tukang bengkel untuk menjadi mujtahid? Uang ke laut, jengkotam untuk jadi ulama?
Istuo, dia jengkotam, dikasih Al-Quran, dikasih hadis. Coba ambil kesimpulan dari hadis ini. Mana lo tahu dia bu kan? Nah, yang tahu dia ngutas jaing, entahe, yang gitu. Nah, makanya, aduh udahlah. Nah kita lanjut, ini panjang nih. Hah? Nanti boleh tanya jawab ya bu ya. Tapi kalau masalah yang sering kita perselisihkan toh tidak dibahas. Pokoknya masalah amalia kita yang menambah keimanan kita, tidak tauhid, tidak fikih, tak apa-apa. Tapi kalau biar kuat juga. Oh boleh, boleh. Iya. Tak usah lah, nanti kuang iman. Usah dulu itu dikaji kan bu kan. Nanti itu dikaji tak habis-habis. Tak ada habisnya itu bu. Tak ada habisnya itu. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim atas para abid, para ahli ibadah. Jadi keutamaan orang alim atas ahli ibadah sama seperti bulan pada malam purnama di hari antara bulan-bulan, di antara bintang-bintang. Bulan, bintang. Bulan inilah seperti orang alim. Terang betul. Ini maaf cakapnya ini dari segi terangnya ya. Dari segi terangnya tengok. Bulan lebih terang kan? Daripada bintang-bintang pada malam bulan purnama. Begitu juga dengan uang alim. Uang alim itu seperti bulan di malam purnama di antara orang-orang abid yang jahil. Maka mereka itu sama seperti bintang-bintang yang ada di langit. Koci tak memberikan efek cahaya yang dia kasih. Begitulah perbedaan antara orang alim dengan orang jahil. Insya Allah bulan muka insya Allah berjumpa lagi. Kita akan membahas mengenai fadilah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kata Rasul, siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, maka datang pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Subhanallah. Apalagi Wak Khaidir kan, tiap pagi la ilaha illallah, la ilaha illallah ya kan. Maka Wak Khaidir insyaallah pada hari akhir nanti muka Wak Khaidir seperti bulan purnama. Amin ya rabbal alamin ya kan. Amin. Kita semua di sini. Pak Cimron tiap hari tarawih bulan Ramadan. Ya Arhamar Rahimin. Banyak jadi saksi nanti Pak Cimron. Ya kan? Tapi mudah-mudahan kita semuanya di sini tetap Allah berikan keistiqomahan, tetap Allah tancapkan keimanan di hati kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dulu dari awak ya. Yuk, insyaallah kita jumpa lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.